Bentar, saya share screen dulu. Mana dia? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Oh iya iya hadir. Saya belum absen kok. Tenang aja. Oke, saya share screen dulu. Nah. hmm. Oke, bisa dilihat share screen saya? Bisa nggak? Bisa Bisa, ya? Pak. Oke ya, Bisa, bismillahirrahmanirrahim. Pak. Ya, oke. Jadi kita akan belajar melanjutkan ya setelah kita belajar pemodelan membuat use case, ya kan, use case diagram dan juga use case skenario. Kemudian kita dari use case diagram tadi kita akan bikin yang namanya activity diagram. Nah, activity diagram ini yaitu diagram yang memodelkan proses yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, kita menggambarkan rututan proses ini bisa secara vertikal ataupun horizontal. Nah, jadi bebas, bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi dia hampir sama ketika kita bikin flowchart, namun bedanya kalau flowchart kita bikinnya lebih, kalau flowchart itu lebih ke algoritmanya ya. Jadi dia lebih ke ada detail algoritmanya di situ. Kalau di activity diagram ini nggak ada, dia cuma proses-prosesnya aja, tatanan prosesnya aja. Jadi kalau di flowchart itu juga apa ya, proses yang dilakukan oleh aktornya ataupun juga dilakukan oleh sistem. Nah, kalau di activity diagram ini proses yang hanya dilakukan oleh sistemnya. Jadi kita lihat sudut pandang sistemnya menjalankan apa aja tanpa melihat aktornya itu ngapain. Jadi kalau di use case skenario di flow-nya di bagian flow main flow di bagian main flow kemarin kan setelah kita bikin use case diagram kita kan bikin use case skenario-nya. Nah, di main flow-nya itu kan ada urutannya di mana usernya melakukan apa, kemudian behavior activity behavior sistemnya itu seperti apa ya kan, behavior atas perilaku dari usernya itu kayak gimana, kemudian behaviornya sistem itu seperti apa. Nah, kalau di activity diagram nanti kita hanya membahas behavior dari atau perilaku dari sistemnya. Jadi kita menuliskan apa aja yang dilakukan sistem, step-step yang dilakukan sistem dalam mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Nah, dari tujuannya dari activity diagram itu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian kalau di dunia bisnis itu biasa digunakan untuk modeling atau urutan proses bisnisnya. Mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Nah, kita bikin activity diagram ini berdasarkan use case yang sudah kita buat. Jadi harus ada sinambungnya. Misalkan kalau kemarin kalian bikin 5 use case diagram, berarti setidaknya ada 5 activity diagram yang harus ada. Jadi harus berkesinambungan antara use case diagram dengan activity diagram. Seperti itu ya. Dan proses-proses yang ada di use case diagram juga harus ada di activity diagram. Begitu juga sebaliknya, proses yang ada di activity diagram harus ada di use case diagram. Jadi semisal di activity diagram ada sebuah proses yang belum dituliskan di use case diagram, itu harus kalian ubah use case diagramnya dulu. Baru kalian masukkan di activity diagram. Jadi jangan sampai ada yang miss di dua diagram ini, gitu, karena saling berkesinambungan. Nah, salah satu keunikan dari UML, ya kan? Jadi use case diagram, activity diagram, class diagram, dan juga sequence diagram itu kan bagian dari UML. Nah, UML ini udah biasa kalian melakukan pengubahan lagi, mengupdate lagi, use case-nya diupdate lagi, activity diagramnya diupdate lagi, itu hal yang biasa ya. Jadi, semisal ketika mengerjakan activity diagram, ternyata oh di use case diagram yang sebelumnya itu ada yang keliru gitu, ada yang kurang atau ada yang salah, itu bisa kalian ubah, itu boleh, itu hal yang lumrah ya, kayak gitu. Nah, kita bahas balik lagi ke activity diagram. Ini ada beberapa simbol, ya kan? Nah, untuk node awal atau status awalnya itu berupa bulat gini, bulat dengan blok hitam kayak gini. Kemudian
Nah, ini untuk penggambaran aktivitas yaitu kotak, namun ada sedikit apa ya, ada sedikit sudut yang agak cekung ya, atau apa itu. Ya, setidaknya tidak kotak siku. Itu untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Kemudian untuk percabangan yaitu bentuknya diamond, sama ketika membuat flowchart ya. Kalau flowchart kan diamond ya. Diamond juga untuk menggambarkan percabangan. Nah, untuk garis ini, garis line tebal ini itu join. Jadi untuk menggabungkan dua aktivitas atau lebih ya, lebih dari satu aktivitas, untuk digabungkan menjadi satu itu join namanya. Kemudian untuk status akhir itu berupa node ini, sama seperti bulat hitam namun ada circle lagi di luarnya. Ini untuk status akhir. Nah, swimline ini untuk memisah, misalkan ada beberapa divisi gitu, itu namanya swimline. Jadi kalau di activity diagram dari sebuah sistem itu jarang sih pakai swimline, itu jarang sekali karena kita kan hanya menggambarkan activity diagram berdasarkan aktivitas sistemnya. Jadi jarang pakai swimline ini. Jarang dipakai. Mungkin 4 ini yang akan sering pakai. Oke, ini contohnya. Namun ini ada yang kurang ya. Saya lupa menggambarkan di sini ada stop. Nah, ya, kurang menggambarkan status akhirnya belum. Karena di sini ada status akhir nih di sini. Nah, oke. Ini contoh penarikan tunai ATM. Jadi, nah di sini kita bisa cek ketika start, kemudian proses pertama yang di apa ya dikerjakan oleh sistem ATM itu apa? Yaitu menerima receiving ATM card. Dia harus menerima kartu ATM-nya. Nah, di sini tidak ada tuh proses user memasukkan kartu ATM itu nggak ada. Karena sekali lagi activity diagram ini dibuat dari sudut pandang sistemnya, bukan usernya ya, atau aktornya. Nah, di sini sistemnya ngapain? Receiving ATM card. Kemudian setelah menerima kartu ATM dia ngapain? Dia ngecek validasi PIN, ya kan? PIN-nya yang dimasukkan user, kemudian dia ngecek PIN-nya benar apa enggak. Kalau salah, dia langsung ke dispense card atau mengeluarkan kartu. Nah, kalau benar, dia langsung melanjutkan proses selanjutnya, yaitu menampilkan option duit yang mau diambil. Kemudian setelah menampilkan option, sistem mendapatkan option cash withdrawal atau mendapatkan opsi atau pilihan user berapa uang yang mau dinaik, yang mau ditarik. Setelah dia mendapatkan opsi, yang dilakukan sistem yaitu ngecek balance, ngecek saldonya user apakah sesuai atau cukup nggak buat narik uang yang diinginkan oleh usernya tadi. Nah, setelah itu ada percabangan. Di sini ada percabangan. Nah, setelah percabangan ini sebenarnya bukan percabangan ya, tapi flow biasa. Sorry, ini salah. Ini harusnya nggak ada percabangan. Tapi dia flow biasa. Di sini harusnya ada satu lagi cabang ke sini dispense card apabila balance-nya apa? Apabila saldo user kurang, maka dia langsung mengeluarkan kartu. Misalkan seperti itu. Ini ada yang kurang ya. Nah, di sini saya kasih join. Kenapa? Karena ada dua proses, yaitu dispense money dan juga dispense card. Makanya di sini harus saya kasih join. Karena setelah percabangan ini akan melakukan dua aktivitas, yaitu mengeluarkan uang dan juga mengeluarkan kartu ATM-nya. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh activity diagram. Nanti akan kita coba sih bikin lagi activity diagramnya. Nah, setelah kita bikin activity diagram, kemudian kita membuat kelas diagram. Nah, kelas diagram ini mirip-mirip kalau kalian bikin IRD ya. Masih ingat kan? Entity Relation Diagram. Bikin itu, desain database. Hampir mirip. Jadi kalau di kelas diagram dia punya yang namanya kelas, metode, dan juga atribut, serta memiliki hubungan antar objek atau relasi antar kelas. Nah, di sini kelas diagram itu digunakan untuk menginstansiasi objek yang memiliki identitas yang berbeda. Jadi memiliki objeknya sama, cuman identitasnya beda-beda. Misal kalian kan mahasiswa kan, nah ada yang namanya Rio, ada yang namanya Andi, ada yang jenis kelamin laki-laki, ada yang jenis kelaminnya perempuan, tapi kalian sama-sama objek yang sama yaitu mahasiswa, namun atribut kalian berbeda-beda atau identitas kalian beda-beda. Nah, itu yang dimaksudkan kelas diagram. Kemudian sebuah objek memiliki karakteristik, ya kan, seperti identitas, state atau sekumpulan atribut dan juga behavior atau perilaku. Jadi objek ini memiliki
perilaku apa. Dia memiliki sekumpulan operasi, aksi, dan juga service. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada objek mahasiswa, ya kan, dengan nama Roy Keane, yang dia prodi ilmu komputer. Nah, dia ini bisa dia bisa melakukan aktivitas atau behavior mencetak nilai atau metode. Kalau di Java kan kalau dipakai Java dia sering katakan metodenya get set. Nah, itu ya. Getter setter kalau masih ingat. Oh, atau masih belajar itu ya. Mungkin kasih belajar itu ya. Jadi getter setter itu ada di sini. Seperti itu ya. Kemudian ada Susi, ada Bismillah. Tiga objek ini bisa dijadikan satu menjadi satu kelas, yaitu kelas mahasiswa. Nama kelasnya mahasiswa, dia memiliki atribut name, nama, dan juga program studi. Serta memiliki behavior, dia bisa melakukan mencetak nilai, kayak gitu. Nah, ini tanda plus, plus, plus di sini itu artinya atribut ini atau metode ini tuh dia sifatnya public. Ya, kayak gitu ya. Kalau minus, 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 maka dia sifatnya private. Jadi hanya bisa diakses oleh kelas itu saja. Jadi ini bebas ya, bisa kalian kasih plus atau minus. Cuman bedanya kalau plus berarti dia public, kalau minus dia private. Nah, ini tergantung desain program kalian atau sistem kalian nantinya. Nah, di kelas diagram nih dia juga memiliki relasi ya, relasi hubungan antar kelas, namun ada tiga jenis relasinya, yaitu asosiasi, agregasi, dan juga komposisi. Nah, untuk asosiasi sendiri tuh hubungan antara antar kelas yang saling menggunakan. Misal di sini ada kelas dosen dan juga kelas mahasiswa ya, ada kelas dosen dan juga kelas mahasiswa. Di mana di sini kalau di dosen itu ada metode yang namanya mencetak daftar mahasiswa tahun 2020 misalkan gitu, mencetak daftar mahasiswa. Maka dosen ini memiliki metode mencetak nama mahasiswa, maka dia mengambil data yang ada di kelas mahasiswa. Jadi dia bisa menggunakan ataupun begitu sebaliknya. Mahasiswa itu bisa melakukan cetak data dosen program studi IT misalkan seperti itu. Maka di sini mahasiswa bisa menggunakan data yang ada atau atribut yang ada pada kelas dosen kayak gitu. Itu asosiasi. Jadi bisa saling menggunakan atau salah satu menggunakan itu juga boleh. Tidak harus saling ya, tidak harus saling menggunakan. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu agregasi. Ini lambangnya ini ya, diamond putih dalamnya, kemudian garis biasa. Nah, ini kalau diamond itu memiliki. Jadi seperti turunannya. Jadi misal di sini ada kelas jurusan itu memiliki kelas mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi jurusan memiliki kelas mahasiswa. Itu untuk agregasi. Jadi kelas mahasiswa merupakan milik jurusan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada juga yang namanya komposisi. Ini hampir sama dengan agregasi memiliki. Namun bedanya kalau komposisi, apabila salah satu kelas dihapus, maka kelas yang terhubung akan terhapus pula. Jadi, semisal ini kan ada komputer. Komputer itu memiliki kelas keyboard, kelas CPU atau mouse. Mouse ataupun satu aja juga nggak apa-apa. Nggak harus tiga gini atau lebih dari satu nggak harus. Namun apabila kelas komputer dihapus, ya, kelas komputer ini dihapus, maka kelas keyboard, CPU, dan mouse ini tidak dapat digunakan, tidak dapat difungsikan. Kayak gitu. Beda dengan agregasi. Kalau agregasi, apabila kelas jurusan ini dihapus, maka mahasiswa tetap bisa digunakan. Kayak gitu. Jadi tidak tergantung ya, tergantung pada kelas induknya. Sedangkan kalau komposisi, ini kelas-kelas anak sangat tergantung pada induknya. Apabila induknya dihapus, maka kelas-kelas anak ini tidak dapat digunakan. Nah, bedanya tandanya di diamondnya ini kalau komposisi dia berwarna hitam, blok hitam. Ada fill hitamnya. Itu ya bedanya agregasi dan juga komposisi. Kemudian, nah ada kardinalitas juga di kelas diagram. Kalau di kalian membuat IRD, ya kan, membuat desain database itu kan ada kardinalitasnya ya. Biasanya kalian pakai kan one to one ya kan, kemudian one to many, kemudian ada many to many ya kan. Kalau di kelas diagram ini ada 7 jenis kardinalitasnya. Mulai 0 atau ya ini tanda 0,1 ini dia bisa 0 atau 1. Jadi misalkan karyawan itu memiliki
nol istri atau satu istri kayak gitu ya. Maksimal satu. Kalau misalkan di sini nol titik bintang kayak ini, berarti karyawan bisa memiliki nol istri, tidak memiliki istri atau lebih. Jadi bisa bebas berapa. Kalau nol titik n ini kita tentukan angkanya berapa. Maksimal dia terhubung ke berapa data gitu ya. Misalkan 5, misalkan 4 ya, berarti karyawan bisa memiliki istri 0 sampai dengan 4, maksimal 4. Kayak gitu. Oke ya, itu bedanya. Kemudian kalau satu kayak gini, berarti dia hanya satu. Jadi negara ini hanya memiliki satu presiden, kayak gitu. Kalau N, berarti berapa sih jumlahnya kita tentukan? N itu kita tentukan berapa? Oke ya, kemudian 0 titik bintang, bintang ini berarti lebih atau tak terhingga ya. Sama seperti 0 titik ini, karyawan memiliki 0 anak atau berapa, terserah, atau tak terhingga. Tidak ditentukan di sini batas maksimalnya berapa. Kayak gitu. Itu bedanya. Kalau satu di depannya kayak gini, satu bintang berarti minimal dia memiliki satu data yang terhubung kayak gitu. Oke ya, itu untuk kardinalitasnya nanti akan kita belajar bareng-bareng ketika kalian bikin. Oke, selanjutnya ini contohnya kelas diagram. Jadi kalau di activity diagram, di use case diagram itu kita bisa bikin satu diagram atau satu activity itu berdasarkan dengan satu proses yang ada atau satu tahapan yang ada. Itu bisa kita bikin satu activity. Nah, kalau kelas diagram ini kita hanya bikin satu diagram untuk satu sistem. Jadi untuk keseluruhan kayak gitu. Jadi misalkan di sini ada sistem ATM. Di sini saya punya kelas nasabah, di mana nasabah itu memiliki atribut ID nasabah, tipe datanya integer. Jadi di kelas diagram ini juga kalian tuliskan tipe datanya apa ya yang digunakan. Kemudian yang kedua nama nasabah dengan tipe data string, PIN nasabah dengan tipe data integer. Nah, di nasabah ini dia memiliki behavior atau perilaku bisa melakukan cek saldo misalkan, tarik tunai dan juga transfer. Nah, ini implementasinya ketika di coding di Java maka ada namanya metode cek saldo. Di dalamnya baru isinya apa, codingnya seperti apa. Kayak gitu. Kemudian ada lagi metode tarik tunai kayak gitu ya. Nah, ini untuk nasabah dia memiliki relasi dengan ATM. Cardinality-nya apa? One to one kayak gitu. Nah, one to one. Nah, di sini untuk ATM dan nasabah kenapa kok one to one? Karena ATM kan satu hanya bisa dipakai oleh satu orang kan, ya nggak lebih kan. Kalau dalam keadaan bersamaan kan nggak bisa dipakai lebih dari satu orang kan nggak bisa. Kayak gitu. Begitu juga nasabah dia hanya bisa menggunakan satu ATM dalam waktu bersamaan. Dia tidak bisa menggunakan lebih dari satu ATM ketika dalam waktu bersamaan kan nggak bisa. Kecuali dia punya ilmu mecah diri misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ATM ini memiliki relasi dengan bank. Di sini relasinya yaitu komposisi. Kenapa kok komposisi? Karena ATM pasti selalu dimiliki bank. Seandainya banknya ini dihapus, atau banknya bangkrut dihilangkan, maka ATM-nya otomatis juga akan hilang, hapus juga. Nah, cardinality-nya gimana? Satu ATM pasti hanya dimiliki oleh satu bank. Minimal dia harus dimiliki oleh satu bank. Dan setiap bank setidaknya memiliki satu ATM sampai atau lebih, tak terhingga kayak gitu. Oke ya. Nah, kalau komposisi pasti dia harus satu, minimal di sini harus satu, nggak boleh nol. Karena apa? Dia harus memiliki begitu juga dengan di sini. Kalau dia sifatnya agregasi, dia bisa nol. Tapi kalau komposisi dia harus satu. Karena apa? Karena saling membutuhkan. Apabila satu dihapus, maka satunya lagi tidak dapat digunakan. Makanya dia harus satu di sini. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk contoh kelas diagram. Oke, selanjutnya yaitu sequence diagram. Nah, sequence diagram ini dia yang suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek itu. Jadi ada objek-objek di dalam sebuah sistem itu akan kita tuliskan di sini untuk menjelaskan aktivitasnya, aktivitas antara objeknya. Nah, ada 5 simbol di sequence diagram. Yang pertama simbol orang ini simbol aktor, jadi sama dengan di use case. Di use case kan juga ada simbol aktor, ya kan? Itu
Itu simbolnya sama ya, aktor. Jadi siapa yang bekerja di situ atau siapa yang memberikan memberikan event. Siapa yang memberikan event terhadap sistem untuk melakukan behaviornya atau perilakunya. Nah, kemudian di sini ada ini lambang untuk boundary jadi bulat terus ada gambar ini ya, apa ini? T terbalik ini ya. Nah, boundary ini biasanya itu untuk menggambarkan user interface. Sistem itu lagi menampilkan apa atau apa yang alat alat yang membuat user itu berinteraksi dengan sistem. Kayak gitu ya. Itu boundary. Jadi sistem itu lagi nampilin apa? Itu bisa kalian gambarkan dengan boundary ini. Nah, bawahnya ini entity. Jadi entity itu bulat juga, cuman ada garis bawah di ada underline di sini. Nah, entity itu untuk menggambarkan penyimpanan data atau informasi. Sedangkan untuk kontrol bawahnya ini kontrol itu mengatur aliran data, informasi atau sebuah skenario. Jadi misalkan nanti akan ada keluar dua aliran atau lebih dari satu aliran, maka dia kan perlu dikontrol tuh. Nah, dia bikin kontrol di sini. Dan ini untuk objek. Jadi kalau aktor itu kan lebih ke apa ya? Yang melakukan aktivitas ya. Kalau objek-objek itu bisa juga berupa input atau outputannya itu apa? Itu bisa dikatakan objek. Kayak gitu. Oke. Nah, ini contohnya sequence diagram. Jadi untuk sequence diagram itu bisa dibuat satu sequence itu untuk satu proses ya, untuk satu proses. Kayak gitu. Atau satu tahapan tidak. Kalau kalian bikin satu sequence untuk satu sistem pasti akan ribet ya, rumit. Ini aja satu proses saja kelihatan bulat udah. Jadi nanti kalian bikin satu sequence diagram itu untuk satu proses saja biar lebih mudah dibaca. Oke, ini sequence diagram untuk penarikan tunai di ATM. Jadi yang pertama kita gambarkan yaitu aktornya. Nah, aktornya di sini ada aktor nasabah tuh, ada aktor nasabah. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kayak gini. Ini kalian bisa pakai Draw.io atau aplikasi tool UML tools juga banyak ya, bisa kalian download atau apa UML tools. Kayak gini nih untuk nasabah, kemudian nasabah itu nah kemudian selanjutnya yaitu di sini ada boundary. Nah, boundary tadi yaitu simbol yang melambangkan tampilan sistem pada saat itu apa. Nah, di sini kan boundary-nya yaitu pin screen ya kan atau input screen ya, input pin, screen input pin. Nah, di sini nasabah apa yang dilakukan oleh nasabah? Yaitu dia melakukan input pin. Kemudian selanjutnya yaitu dari print screen ini masuk ke ATM system. Ini entity ya, entity. Jadi dia saya kasih nama ATM system di mana dia yang menyimpan datanya nasabah, PIN-nya nasabah, nomor ATM-nya juga itu ada di ATM system ini. Entity ini dia disimpan di sini. Nah, kemudian sistem itu ngecek apakah PIN benar gitu loh. Apakah PIN benar? Kemudian notifikasi apabila salah muncul notifikasi ya gitu ya. Dari ATM system ini lanjut ke notifikasi. Nah, notifikasi di sini dikenali sebagai sebuah objek. Ya, notifikasi itu sebuah objek. Nah, kemudian setelah apabila benar, maka balik lagi di sini get valid selection. Setelah print screen kan keluar selection screen tuh, ya kan? Setelah menginputkan PIN ATM, maka selanjutnya ATM menampilkan selection screen. Pilihan. Nah, di sini sorry. Nah, di sini apa yang dilakukan yaitu sistem itu get valid selection. Get valid selection. Nah, di sini kita menuliskan proses-proses yang dilakukan oleh sistem ya. Jadi hanya awal aja apabila ada aktor di sini dia menginputkan print. Dan di sini get valid selection, get valid selection. Ya, sistem itu menerima inputan yang benar. Kemudian selanjutnya yaitu setelah valid selection sini dia ngecek. Ya, dia masuk ke selection controller. Jadi setelah ada selection screen, dia ada selection controller. Di mana di selection controller ini dia balik lagi ke ATM system untuk ngecek balance. Kenapa kok dia balik? Karena ATM system ini yang menyimpan data-data atau informasi yang ada pada sistem gitu loh.
Jadi dia back lagi ke sini ATM system untuk ngecek apakah saldo dari user ini cukup. Nah, kalau sudah maka dia balik lagi ke sini, balik lagi ke controller. Nah, kemudian controller ini juga melakukan pengecekan juga apakah uang di ATM itu cukup. Gitu loh. Cukup nggak? Nah, gitu. Kemudian kalau cukup dia melakukan dispense money, ya gitu ya, dispense money. Dispense money mengeluarkan uang, kemudian dispense ATM card. Dan selesai ya sampai sini. Oke. Nah, ini objeknya. Objeknya itu ada objeknya berupa uang, kemudian dispenser money, dispenser ATM card, ya kan? Kemudian notification. Jadi ATM ini, notification ini bisa berupa apakah PIN itu salah atau benar. Apabila PIN itu salah, maka keluar notifikasi. Kemudian apabila saldo kurang, keluar notifikasi. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sequence diagram untuk tarik tunai. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai activity diagram, kemudian ada class diagram dan juga sequence diagram.